Jadi ingin saya sampaikan di sini, banyak orang bicara tentang Pak Yani dan Pak Harto saling tempeleng atau memecat dan sebagainya, itu nggak ada itu. Jadi yang ada adalah kalau di angkatan bersenjata kita ada perbedaan, ada sedikit, ya itu kan dibicarakan dengan baik ya, dan solusi itu selalu ada. Jadi seperti orang mengatakan Pak Yani nempeleng, enggak ada. Yang ada itu mereka justru ahli-ahli strategi, ini ahli strategi perang gerilya. Malah dengan Pak Dirman dulu mimpin perang gerilya, ada Pak Yani, ada Pak Harto. Cuma mereka tidak pernah menyambungkan diri gitu, cerita oh saya dulu sama Pak Dirman begini. Enggak perlu. Tapi memang mereka bersama-sama, tidak ada namanya friksi. Nah, ketika mereka sudah di Angkatan Darat dan Pak Yani ikut SESCO tahun 1954 di Amerika dan di Inggris, Pak Harto terlambat. Pak Harto baru tahun 60-an ya. Jadi kalau Pak Yani itu katakan lebih junior tapi lebih dulu menduduki posisi Menteri Panglima Angkatan Darat, dan beliau tidak lupa, beliau menempatkan Pak Harto karena ahli strategi di cadangan strategi Angkatan Darat. Itulah yang nantinya dikirim ke yang Malaysia itu dari situ. Juga beliau memimpin Mandala ya, yaitu merebut Irian Barat, Pak Harto yang diminta Pak Yani. Dengan Pak Yani sebagai salah satu-satunya diangkat Bung Karno sebagai juru bicara tunggal masalah Irian Barat. Jadi tidak boleh ada orang lain yang bicara masalah Irian Barat kecuali Pak Yani. Dan Pak Yani tentunya dengan Pak Harto, dengan semua pasukan yang termasuk Pak Benny Murdani, itu dalam Angkatan Darat tuh saya lihat sangat luar biasa. Pak Yani memimpin operasi 17 Agustus itu adalah gabungan darat laut udara pertama kali, dan tidak pakai duit banyak-banyak, tidak punya apa-apa, naiknya kapal tampo masuk, tapi berhasil untuk menumpas PRRI. Makanya jangan heran ketika terjadi peristiwa 1 Oktober, siapa yang berpikir strategis? Pak Harto. Ketika tidak ada satupun yang bisa memecahkan masalah itu, Pak Harto didukung oleh Pak Nasution, oleh seluruh Angkatan Darat, Laut, dan Kepolisian. Mereka bersama-sama, karena mereka sudah tahu Lubang Buaya itu di mana tempat latihan Pemuda Rakyat dan Gerwani, itu sudah dipantau lama. Jadi tidak sulit, tapi mereka berani untuk menyerbu, ya serbu gitu. Tapi mereka lari semua akhirnya. Tidak satu pun yang berani melawan. Semua musuh-musuh negara itu habis. Memang harus begitu. Tapi di dalam tentara, kalau tentara membunuh tentara, ya itu hukumannya hukuman mati. Tapi yang saya heran, Kolonel Latif itu nggak ditembak mati, dibiarkan hidup. Nah itu yang kemudian bicaranya ngawur kesana kemari. Yang bilang kalau dia lapor Pak Harto, Pak Harto bilang sama kita, saya lihat dia tapi nggak bicara. Jadi banyak hal-hal yang kita clearkan, itu semua di Mahmilub lah. Saya ingin share ini ya, apa yang saya sampaikan ini, supaya masyarakat Indonesia itu juga berpikir dan mulai matang dalam menganalisa sesuatu. Jangan ditelan mentah-mentah gitu ya. Jadi harus dipelajari dulu. Kalau ada isu itu jangan langsung divonis, oh ini begini. Oh tidak. Kalau di Angkatan Darat itu saya tahu sekali karena saya punya orang tua ada di situ, dan beliau adalah seorang pemimpin, seorang menteri, panglima, dia punya komando, dia punya pasukan, dan kesayangan Pak Nas, kesayangan Pak Harto, kesayangan Pak Gatot Subroto. Semua senior di Angkatan Darat mencintai Pak Yani, dan beliau adalah idolanya Angkatan Darat ya. Itu saya tahu.